She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Portugis, bahasa Belanda, bahasa Cina, dan bahasa Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti first major, de facto, de jure. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua, ada unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Hal ini penyerapan dilaksanakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Selanjutnya, kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan. Dalam bahasa Arab terdapat bunyi A, bunyi pendek atau bunyi panjang, menjadi A bukan O, seperti sahabat menjadi sahabat, hakikat menjadi hakikat, zalim bukan zolim. Lalu ada ain pada awal suku kata menjadi a, i, u, seperti contoh ajaib menjadi ajaib, kaidah menjadi kaidah. Selanjutnya, ain di akhir suku kata menjadi ka. Contohnya, mukjizat menjadi mukjizat. Ada ya di depan i dihilangkan. Seperti ziarah menjadi ziarah. Dan contoh lain, azan menjadi azan, ijazah menjadi ijazah, dan sebagainya. Sedangkan dalam bahasa Belanda, ee menjadi e, aa menjadi a, oo menjadi o, menghilangkan satu huruf, seperti sistem. Sistem, e-nya dihilangkan satu, oktav menjadi oktav, a-nya dihilangkan satu, dan kompor menjadi kompor, o-nya dihilangkan satu. Bahasa-bahasa yang mendukung bahasa Indonesia tadi termasuk ke dalam bahasa Indonesia lewat 3 cara penyerapan bahasa. Yang pertama yaitu adopsi, penyerapan langsung tanpa mengubah apapun. Contohnya kata helm tetap helm yang berasal dari bahasa Belanda. Yang kedua, adaptasi, perubahan disesuaikan dengan ejaan. Ada kata universitas dan bahasa Inggris yaitu university.
ketiga itu ada translasi, yaitu perubahan melalui penerjemahan. Proses tadi bentuk kata baku dalam bahasa Indonesia. Contoh kata baku yang menggunakan unsur serapan ada aritmatika, yang benar bukan aritmatika. Ada napas bukan nafas, pakai P. Ada aluminium bukan aluminium. Dari materi tadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya sangat banyak penulisan unsur serapan yang sudah diterapkan di Indonesia. Ada unsur serapan yang berubah ketika dipindahkan ke dalam bentuk bahasa Indonesia.